Pernahkah kamu bertanya, sebelum dunia mengenal nama Indonesia, lalu apa sebenarnya nama negeri ini? Jauh sebelum proklamasi kemerdekaan, bahkan sebelum bangsa Eropa datang, kepulauan yang kita huni hari ini sudah dikenal luas, bukan dengan satu nama, tapi banyak nama. Dari Tiongkok, India hingga Eropa, nama-nama itu bukan sekedar sebutan, melainkan cermin kekayaan alam, jalur perdagangan, dan posisi strategis Nusantara di mata dunia kuno. Mari kita telusuri jejak sejarah nama Indonesia sebelum disebut Indonesia. Sebelumnya, saya ingin mendoakan kamu yang sudah subscribe channel ini, semoga hidupmu selalu bahagia dan penuh berkah. Dalam catatan Tiongkok kuno, wilayah kepulauan kita dikenal sebagai Nanhai, yang berarti Laut Selatan. Sejak abad ke-5, para pedagang dan penjelajah Tiongkok telah berlayar ke wilayah ini. Mereka tidak melihatnya sebagai satu negara, melainkan gugusan pulau kaya rempah dan pelabuhan dagang. Catatan dinasti menyebut kapal-kapal asing, kerajaan maritim, dan komoditas eksotis yang datang dari Nanhai. Bagi Tiongkok kuno, wilayah kita adalah gerbang perdagangan selatan dunia. Dari India kuno, muncul sebutan Dwipantara, berasal dari bahasa Sanskerta. Dwipa berarti pulau, seberang, atau luar. Secara harfiah, kepulauan tanah seberang. Nama ini menunjukkan bagaimana India memandang wilayah kita sebagai dunia kepulauan yang luas, kaya budaya, dan terhubung oleh jalur laut. Konsep ini sangat mirip dengan istilah yang kelak kita kenal sebagai Nusantara. Dalam literatur India kuno seperti Ramayana, muncul nama Javadvipa, artinya Pulau Jelai atau Pulau Padi-Padian. Meskipun secara harfiah merujuk ke Pulau Jawa, bagi para penjelajah kuno, Javadvipa adalah simbol kemakmuran agraris, tanah subur, hasil bumi melimpah, dan kerajaan-kerajaan yang makmur. Tak heran jika nama ini kemudian digunakan secara longgar untuk menggambarkan wilayah kepulauan sekitarnya. Ketika bangsa Eropa mulai datang, mereka membawa cara pandang baru karena pengaruh budaya India yang kuat dan letaknya di jalur perdagangan Asia. Wilayah ini disebut di Indian Archipelago atau East Indies, Hindia Timur, bukan karena kita bagian dari India, melainkan karena Eropa menyederhanakan dunia timur ke dalam satu istilah besar, Hindia. Nama ini kelak menjadi dasar bagi penamaan kolonial selanjutnya. Saat Belanda menguasai wilayah ini, nama resmi yang digunakan adalah Nederlandschinde atau Hindia Belanda. Nama ini menegaskan satu hal, wilayah ini bukan negara merdeka, melainkan koloni ekonomi dan politik. Selama ratusan tahun, nama Hindia Belanda melekat dalam peta, dokumen, dan administrasi kolonial. Jauh sebelum kolonialisme, kita sebenarnya sudah memiliki istilah sendiri, Nusantara. Istilah ini muncul pada masa Kerajaan Majapahit, terutama dalam Sumpah Palapa Gajah Mada, dari kata Nusa Pulau dan Antara Seberang. Saat itu, Nusantara merujuk pada pulau-pulau di luar Jawa yang berada dalam pengaruh Majapahit. Nusantara bukan sekadar wilayah, melainkan konsep persatuan kepulauan yang lahir jauh sebelum negara modern. Ironisnya, nama Indonesia justru bukan berasal dari bahasa lokal. Tahun 1850, seorang etnolog Inggris bernama George Samuel Windsor Earl mengusulkan istilah Indonesians. Rekannya, James Richardson Logan, kemudian mengubahnya menjadi Indonesia karena dianggap lebih enak secara linguistik. Nama ini benar-benar mendunia setelah dipopulerkan oleh ilmuwan Jerman Dolf Bastian melalui bukunya pada tahun ke-1884. Dari dunia akademik, nama Indonesia akhirnya diadopsi oleh para pejuang nasional sebagai identitas bangsa merdeka. Dari Nanhai, Dwipantara, Javadvipa,
hingga akhirnya Indonesia. Nama-nama ini menunjukkan satu hal. Negeri ini sudah dikenal dunia sejak dahulu kala. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap nantikan video kami selanjutnya.